Kalau habis kontrak 1 tahun, kalau mau pulang November. Cuma masalah dorang pukul top kita, jadi lebih baik pulang. Kalau bos main masalah kerja, kita sementara kerja, ular tuh naik, jadi kita lari dapat siku di pedada. Mungkin kita cuma tak tahu, kun dia bagi, no. Dia tendang di sini. Sering terjadi begitu? Nah, banyak kali itu dia. Inilah kisah tentang pekerjaan pertama Reynoldi di kapal ikan milik perusahaan. Remaja 19 tahun itu terpaksa mengakhiri pekerjaan sebelum kontrak 1 tahunnya habis akibat sudah tak tahan dengan kekerasan fisik dan mental yang dialaminya selama bekerja. Tak hanya itu, seluruh dokumen pribadi termasuk KTP, sertifikat pelatihan keamanan dasar, dan buku pelaut ditahan oleh pihak perusahaan. Padahal itu adalah persyaratan utama untuk melamar pekerjaan sebagai awak kapal perikanan. Ia juga tak mendapat gaji dan malah dianggap berhutang biaya asuransi. Biar jono gajinya cuma kasih pulang juga KTP, BST dan buku pelaut, cuma itu minta. Kalau gaji sudah jo. Kenapa kok merelakan? Biar jo salah-salah sebegitu. Cuma itu jono minta. Masih boleh mencari duit kau ulang. Suka begitu no, aman-aman dah. Kalau sampai habis kontrak begitu suka memikir rumah. Reynoldi adalah satu dari sekian banyak kasus eksploitasi yang dialami oleh awak kapal perikanan atau AKP. Safeguarding Against and Addressing Fishers Exploitation atau SAFESIS yang bekerja sama dengan Yayasan Plan International Indonesia mencatat ada 78 kasus yang dilaporkan yang melibatkan 208 AKP selama 2019 hingga 2022. Kasus yang dilaporkan AKP paling banyak merupakan perusahaan yang tidak menyediakan asuransi dan jaminan sosial, serta kurangnya fasilitas keselamatan kerja. Kasus lain meliputi penipuan, kontrak kerja, kecelakaan, hingga hilang di laut. Sementara sebagian besar kasusnya berasal dari AKP di Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai salah satu kota industri perikanan terbesar di Indonesia. Kasus seperti ini bisa dilaporkan pada Fisher Center SAFESIS melalui para kader. Salah satunya di Kota Bitung, seorang kader bahkan merelakan rumahnya untuk menjadi sekretariat pengaduan bagi warga sekitar. Karena AKP yang termasuk yang ada di Kelurahan Papusungan ini banyak sekali butuh pertolongan, butuh dengarkan teriak mereka. Siapa yang akan melindungi mereka kalau bukan Embok atau teman-teman kader yang lain. Kader merupakan relawan yang dilatih untuk menerima aduan, bahkan merujuk kasus yang dialami AKP untuk diselesaikan oleh aparat negara berwenang. Jadi nomor satu yang kita lakukan adalah mencatat apa yang menjadi keluhan mereka, lalu mengidentifikasi ini masalahnya perlu dirujuk kemana. Nah, kalau dalam negeri kita banyak melakukan rujukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepada Dinas Tenaga Kerja, karena mereka yang punya kewenangan untuk memanggil si pemberi kerja. Dalam hal ini adalah pemilik kapal atau pemilik perusahaan. Kedepan, SAFESIS bersama Plan Indonesia juga akan terus membangun kerjasama dengan pemerintah dan perusahaan perikanan untuk meminimalisir bahkan memberantas kasus kekerasan dan eksploitasi pada awak kapal perikanan, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Putri Demes, Robin Kit, Bitung, Sulawesi Utara.